Jadi lagi hype ini lagi Pokemon Unite ya. Kita bakal ngomongin Pokemon Unite, tapi masih dari sisi tentang Pokemonnya itu sendiri ya. Belum, minggu depan kita bakal bahas lebih mendalam tentang MOBA-nya, tapi kali ini kita ngomongin tentang sisi Pokemonnya itu. Terus gimana? Ada yang udah pada main belum nih Pokemon Unite? Langsung straight to the point ya guys. Langsung straight to the point. Iya dong, to the point. Udah main belum? Kita kagak dibuka ini, yang lain yang Dikasih tahu nih siapa gila yang hype banget berarti nih ya game ya. Wah, ya. Oh ini gamenya membakar jiwa dan raga. gamenya Iya. jiwa kayak udahlah nggak perlu intro lah, langsung aja straight to the point. Ulang apa gimana? Enggak, lanjut. Oke, Lanjut, oke, lanjut. oke. Terus. Sorry ya. Enggak bawa. Aduh. Pendengar kita udah tahu. Pendengar kita. Iya. Oke, jadi gimana teman-teman? Iya. Iya, coba dulu. Gue Yang dulu deh. Gue mau ngomong. ya udah. Jadi Pokemon Unite nih ya dari sisi Pokemon fan yang asli yang mainin gamenya secara utuh yang turn based, melihat Pokemon Unite tuh kayak ini mau NBA atau Mobile Legend atau Pokemon dah. Jadi gue juga bingung sendiri dan ada pay to win-nya juga. Jadi impresi gue itu sedikit mix, tapi ya ini give or take adalah cara game trick baru untuk kayak cash grab gitu loh. Itu sih dari gue. Cara Pokemon Company baru. Pokemon Company membuat hal yang baru. Nah, Tapi kamu nggak main ya? Oh, kalau gue sih ngelihat aja udah tahu gitu loh. Cuman belum main sih, soalnya jujur aja bukan gamer MOBA, tapi kalau ya gitu sih. Dari trailer atau dari kapan tuh? Kan emang waktu awal-awal trailer juga sempat masalah kan, udah lama banget kan gara-gara orang hype pengennya Pokemon Get 4 remake, tapi yang dikasih malah Pokemon Unite. Tapi kita dapat remake juga kan akhirnya. Dapat. Cuma orang-orang saat itu hype-nya dapat spotlight sendiri kan, sehari sendiri 20 menit apa 30 menit ya? Iya, Sampai 25 pada bete. 25 kan? Iya. Tapi trailernya bagus sih. Bagus sih. Trailernya bagus, trailernya. Iya, trailernya bagus. Ini tuh bagian dari anniversary-nya juga kan kemarin waktu itu. Di announce-nya. Sebelum anniversary. Oh sebelum, iya. Oh iya benar, Sebelum. sebelum gitu kan. Kayak OTW mau anniversary. Iya, tapi iya apa tadi maksudnya kayak nggak jadi deh. Gue nanti ngomongin soal Pokemon Unite aja. Waduh. Yang serunya sih di trailernya nih ya. Apa? Di trailernya. Ya highlight reel yang kayak wah Pokemon dari Red and Blue terus udah kayak ada Pokemon TCG, ada Pokemon kompetitif, tiba-tiba Pokemon. Ingat gak? Iya, gue Orang ingat. Ya ini Pokemon MOBA anjir lah, kok pada di chat, live chat pada langsung apa ini anjir, apa ini. Waduh gila udah. Ya iyalah. Udah jelek banget itu. Itu banget aja lah. Tencent, ada tulisannya Tencent. Dia Tencent. Waduh. Capek dah. Aku juga pas nonton ada Tencent ya. Oh, sudah lah, tidak jadi. Iya, kalau udah muncul logo itu berarti udah bermulai ini ya. Udah berarti di bisnis. Iya. Tapi emang Tencent tuh gamenya mobile itu banget ya, kenceng banget ya. Gue nggak main mobile, cuma emang kenceng banget. Apa namanya untuk nge-cash pay to win-nya tuh kenceng banget ya. Kencengnya tuh, iya maksudnya kayak kencengnya dia, ya gimana kenceng ya maksudnya kayak kosmetik sih sebenarnya. Iya kosmetik segala macem. Enggak, gitu. tapi ya gimana ya, kalian tahu kan si Pokemon Unite ini lagi ada masalah sama si pay to win-nya. Betul. Itu sedikit katanya terlalu kenceng banget ya. Ini kayak kalau nggak pakai duit katanya gimana kesenjangan gitu. Sosial, terjadi kesenjangan sosial. Tapi itu bener semenjak apa ya, kan ceritanya itu dia baru rilis sih di Switch. Terus habis itu 2 hari kemudian mulai ribut sama YouTuber yang ngecoba buat nge-invest uangnya ke pembelian health item ya namanya. Gitu. Jadi health itemnya tuh di-upgrade, dan kalau mau upgrade-nya cepet ya pakai duit gitulah. Biasalah. Oke. Game-game kayak begitu kan. Biar cepat anehnya prosesnya. Iya, biar cepat prosesnya, dan ternyata sih health item ini bener-bener bantu banget sampai kayak bikin si
ini kita, Pokemon kita yang kita pakai itu bisa sampai naik 7% statusnya gitu. Dan 7% tuh udah itu gede loh. itu udah lumayan banget. Itu kayak kalau udah level maksimum tuh ya cepet keok yang lain gitu. Dan kalau udah teman-teman lain nggak bisa ngikutin gitu kan. Yang musuh nggak bisa ngikutin karena udah ke dominate sama yang bayar gitu. Jadi ya udah ketara banget lah kalau misalnya udah jadi lah ya istilahnya kalau di MOBA tuh. Iya. Berarti kayak ini iya pay to win. Jadi yang wailing, orang-orang yang wailing tuh pasti menang ya dibandingkan orang-orang yang benar-benar grinding gamenya untuk kayak beli high health item ini gitu kan ya maksudnya. Tergantung. Bener. Tergantung bisa main apa enggak sih. Iya, tergantung. Bener sekali deh. Sebenarnya yang grinding ini justru bisa aja gitu. Karena kan ini kan health itemnya ini di-upgrade, maksudnya kayak dipercepat upgrade itu dengan bayar kan. Tapi bagaimana dengan orang yang grinding dan emang dia upgrade-nya ya secara free to play aja gitu loh. Iya kan? Gimana dia start naiknya itu kan? Itu di mana tuh? Sama aja kan? Harusnya sama sama aja dua-duanya kan. Maksudnya kayak iya itu kan cuma cara mempercepat upgrade-nya kan. Misalnya kayak oke, gue ini upgrade-nya mungkin kayak makan waktu 3 hari atau 2 hari gitu. Berapa sih biasanya upgrade di Pokemon Unite untuk health items? Wah itu tergantung ini sih, tergantung skill sih. Dan ya orang-orang yang lagi grinding ya pasti bakalan kepantok sama si pay to win ini. Makanya jadi malah jadi si grindingnya malah lebih lama gitu. Iya, jadi rada sebenarnya iya maksudnya kayak nggak tahu ya, ini menurut gue itu kayak nggak bisa kita bilang oh ini game pay to win, tapi ini rada mix gitu, kayak jatuh di antara tengah-tengah antara satu ya oke, dia mungkin punya akses untuk bayar dan sebenarnya bayar untuk mempercepat gitu, atau kayak kalau emang lu willing tuh buat grinding gitu kan, lu bisa aja sekuat dengan orang yang bayar ini gitu. Tapi ya itu sih power uang di sini tuh cukup berperan banget di game ini. Maksudnya kayak kalau emang lu mau cepet kuat gitu, dengan kita kasih tiket lu mau tiket ke champion lebih cepet gitu, lebih cepet jago gitu, bayar ke gue. Tapi kalau mau cara lama ya silakan gitu. Tapi ya itu sih. Tapi kan nggak fair dong kalau misalnya yang cara lama nih ya terus tiba-tiba ketemunya sama yang bayar gitu kan, otomatis memang nggak fair. Nggak fair sih. Kecuali memang nggak fair. Bayar sama bayar itu membayar, yang nggak bayar sama nggak bayar temennya sama bayar gitu kan. Iya, nggak fair emang. Tapi bagaimana lagi? Kalau misalnya emang online gitu sih ya, kayak online tuh gitu emang. Game free to play lagi. Dan pertama kalau menurut gue, kalau game yang pay to win itu adalah kalau lu beli sesuatu dengan misalnya kayak health items gitu, misalkan gue nggak tahu nih, gue belum main ya apa sih namanya, mixture gue nih, maksudnya gue belum main mini game, tapi kayak gue mengobservasi gitu kan segala macam. Sebenarnya gameplay unik sih, itu tuh kayak ngingetin gue sama Splatoon, Clam Blitz. Ada yang main Splatoon nggak di sini? Main awal-awal doang. Iya, main inget ini kan, Clam Blitz kan, gas. Clam Blitz itu kan yang objektif itu kita ngumpulin clam gitu kan, ngebunuh orang, habis clamnya baru kita lempar ke ini kan. Ya itu lempar overall gameplay. Ya Pokemon Unite kayak gitu juga, mirip-mirip gitu kan. Kita bunuh enemy, terus kalau kita ngumpulin bolanya, habis itu kita didang gitu kan. Kita nggak ada tower gitu kan di situ kan. Iya. Nah ya, misalkan kalau emang di dalam game Pokemon Unite itu ada item yang kita bisa beli dengan uang dan itu bisa nambah status, dan itu nggak bisa didapetin dengan cara lu harus grinding, itu baru pay to win. Menurut gue. Iya. Kalau menurut aku sih, kalau memang itu bikin sesuatu yang signifikan, itu udah termasuk pay to win sih. Kayak ya sekarang aja kita jadi orang yang beli tuh jadi lebih jago aja gitu loh. Dan itu emang aku main nih dan ketara banget gitu loh. Kalau misalnya dia udah levelnya udah tinggi aja. Udah kayak kan maksimal 15 tuh di waktu sekali main. Jadi kalau udah level 13 atau udah 12 aja udah susah banget di take down gitu. Walaupun kita cuman kayak satu level di bawah dia gitu. Dan itu ketara banget gitu, keciri udah bisa ngerasain lah kalau aku lagi main terus ini health itemnya full nih, dia udah 30 levelnya. Udah kerasa banget, dan itu yang bikin orang-orang ngerasa ini tuh terlalu pay to win gitu. Udah bikin statusnya si Pokemonnya berubah gitu. Yes, benar-benar. Kayak apa ya, maksudnya sebenarnya yang salahnya itu adalah kayak model-model kayak lu percepat sesuatu untuk upgrade itu sebenarnya kayak menurut gue salah sih. Maksudnya kayak nggak boleh lah membuat, bukan nggak boleh sih, maksudnya kayak
gue main game free to play sekarang jarang ya menemukan, bukan jarang ya, mungkin kayak gue jarang nggak begitu banyak main, tapi anggapannya kayak game free to play sekarang gitu, Genshin gitu kan, itu untuk masalah upgrade segala macam semuanya mau bayar nggak bayar tetap nunggu gitu segala macam gitu. Kayak ya walaupun nggak bisa di compare apple to apple ya antara Genshin sama Unite, tapi masalah di Unite itu adalah kayak ya masa sih lo, ya gue tahu misalnya uang itu berkuasa tapi nggak, maksudnya kayak untuk game Pokemon gitu kan, udah gitu game yang di platform yang sebenarnya ya gimana, maksudnya kayak bukan mostly tapi iya nggak adult banget ya, kayak terbiasa nggak bayar gitu ya. Iya kayak anak-anak tuh younger atau segala macam, kayak adult mungkin nunggu nanti gitu atau segala macam, dan dirty banget kayak kenapa harus gitu, maksudnya kayak kenapa harus membolehkan orang yang punya uang untuk bisa akses kemenangan lebih cepat gitu. Itu dia. Di sebuah game anak-anak kayak gitu ya. Bukan game anak-anak ya, maksudnya gimana ya? Kayak branding Pokemon aja kan secara maksudnya kayak friendly family gitu atau segala macam. Tapi kalau udah dikenalin dengan uang-uang kayak gini kayak gitu ya. Dan itu emang kalau Pokemon MOBA ini gue nggak main MOBA sih emang juga. Dan emang waktu gue nyoba Pokemon Unite pun emang gue udah dikepung banyak musuh, jadi gue udah mager sendiri kan. Nah itu emang gamenya tuh langsung mager, gue langsung pas begitu aja. Itu emang gamenya tuh emang nggak bisa single player total, nggak ada, maksudnya nggak ada opsi single player, benar-benar cuma nggak ada main bot pun juga nggak ada. Cuman nggak ada main bot tuh kayaknya sih dia kayak otomatis gitu loh, kayak pertama-tama kita bakalan dicocokinnya sama AI, terus makin lama ya makin tinggi ranknya atau makin sering kita main nanti dicocokinnya sama orang gitu. Player jadi standar lah ya, standar MOBA gitu biar nge-courage orang kan misalnya AI kan cukup. Yes, benar. Tapi nggak ada mode kayak lu practice with bot gitu-gitu nggak? Iya, nggak ada. Wow. Beras itu beras, makanya gue itu termasuk lumayan pay to win sih kalau menurut gue ya, kalau gue pribadi ya. Bagusnya juga kan emang orang juga lebih suka nyari free to play ya. Kalau gue sih yang gue bandingin banget itu gue main Fire Emblem Heroes, itu dia emang ada kayak arenanya gitu kan, yang kita bisa ketemu musuh yang sangat kuat, yang emang kayak statusnya udah tinggi banget, dan itu cuma bisa didapat kalau lu beli pouch kan gitu. Cuma emang karena masih bisa ada single story-nya, single player-nya, jadi kayak kita nggak terlalu masalah, nggak terlalu keberatan gitu. Jadi masih bisa ketemu AI, masih bisa grinding nyantai gitu sih. Jadi masih nyantai gitu. Kalau yang kayak gitu emang berat loh. Kalau gue dengar tuh cuma waktu yang gue dengar katanya awal sih. Kita pokoknya sebelum rilis tuh kan ngumumin tuh kayak bulan lalu ya. Nah itu pokoknya sebelum itu dibilang katanya yang bayarnya tuh cuma kosmetik katanya tadinya. Agak kaget juga waktu pas terjadi banyak yang kayak untuk item-item mempercepat gitu. Kalau kosmetik kan kayak ya udah bagus dong. Kalau kosmetik kan cuma kalau lu mau adaptasi, misalkan kayak kemana ada misalkan dia ninja pakai kostum ninja, kostum Power Ranger gitu, itu kan masih ya udah lucu-lucuan gitu. Cuma ternyata ada banyak item yang untuk mempercepat kayak gitu-gitu sih. Itu agak pay to win kalau menurut gue juga. Iya benar. Iya benar. Berarti kayak ekspektasi kita tuh awal ya yang komunitas-komunitas ini tuh kayak baru skin doang, belum ada kayak itu kan. Nah, kok malah tiba-tiba ini ya kita balik lagi, ini yang nge-develop itu Tencent. Iya benar. Itu udah ke-increase banget ke history mereka, dan gue mau ngasih tahu aja sih ya, kalau misalkan kita punya musuh yang benar-benar pay to win, yang udah ngemaksimalin statusnya health itemnya itu, counter attack-nya apaan buat kita yang benar-benar. Nah itu yang gue penasaran. Nah, gue kalau gue sih ya, opini gue yang belum pernah main, untuk ngestabilin yang sisi sana ya sisi sini juga harus ada minimal satu yang pay to win, dan itu jadi kayak nggak kayak mainnya kayak barangnya kayak Team Fortress. Iya, jadi kayak ya kalau ada pay to win ya kita harus pay to win. Kalau di kayak game di Overwatch atau enggak Team Fortress 2 itu kan ada kelas-kelasnya sendiri, yang kelas ini cocok buat ngelawan ini mungkin atau apa gitu. Nah kalau yang pay to win MOBA specifically untuk Pokemon Unite ya, counter attack untuk mereka ya adalah mereka fight fire with fire kalau menurut gue. Iya benar. Gue mau berpendapat juga nih. Apa tuh? Boleh silakan. Kalau menurut gue kayaknya kan Tencent ini yang mengambil dari namanya Pokemon gitu ya. Pokemon kan bisa dibilang
apa sih nggak dibeli sama orang gitu kan dengan Pokemon gitu kan. Mungkin karena itu pundi-pundi uang bagi Tencent ya kenapa nggak jadi duitin aja gitu kan. Ya. Dikenceng-kencengin. Iya benar. Nah, Semua barang yang ada Pokemonnya tuh kayak pasti laku gitu kan. Iya kayak Pogo ya, waktu Pogo. Kayak Pogo kemarin kan ada jual kayak Pokeball lah segala macam. Dan itu kenceng banget katanya kan. Salahnya Tencent itu di game MOBA dia menggunakan teknik seperti itu. Padahal kan game MOBA itu kan bisa aja pakai skin macam Dota gitu kan. Kita beli Arcana, beli ini kan orang tetap beli loh Arcana mau berapa ratus juta juga dibeli gitu kan. Berapa ratus juta dibeli kan. Kenapa? Kosmetik juga. Kosmetik doang. Iya, pasti dibeli. Iya makanya. Nah kosmetik doang tuh sebenarnya oke banget gitu. Apalagi buat game-game begini gitu kan. Ini gue lagi ngomongin secara Pokemon secara general aja. Maksudnya kalau dibikin jadi MOBA tuh gimana? Ini menurut gue kayak oke, gimana kalau Pokemon jadi MOBA tuh apa sih yang perlu ditambahin? Oke, kalau mau nambahin microtransaction dan segala macam, kayaknya paling bagus itu adalah kostum sih. Kosmetik tuh banyak gitu loh. Iya, kosmetik tuh banyak banget. Benar, dan itu lebih friendly sebenarnya. Apa gitu. Buat anak-anak juga masih dapat sih. Nah itu makanya kayak misalkan case-nya misalkan kayak anak-anak misalnya kayak umur 10 tahun gitu atau 11-20 tahun 10 tahun gitu kan dia request gitu ini mah skinnya bagus nih skin Pikachu-nya mungkin dibeliin gitu. Cuma masalahnya yang ya itu tadi gue nggak bilang cara Tencent salah untuk melakukan uang itu kan, maksudnya kayak oke, ini kan namanya game free to play harus menghasilkan kan, cuma caranya itu memperkenalkan microtransaction dengan cara yang seperti itu, maksudnya kayak oke, lu beli ini bisa lebih cepat loh gitu, maksudnya untuk upgrade atau segala macam. Itu yang menurut gue salah gitu. Iya, mereka poor decision lah. Tapi gue setuju juga sih kalau kayak skin, mereka bisa kayak, kan kalau misalkan kita levelnya makin gede, kita level up. Nah kalau misalkan ada orang yang suka si Jigglypuff atau apa gitu, mau pas level 15 nggak mau berubah ke Wigglytuff, bisa ada opsi skin kayak, kita nggak akan berubahin si Jigglypuff ke Wigglytuff, tapi skillnya bisa kayak sama kayak Wigglytuff, bisa kayak begitu. Cuman mereka lebih kayak business decisionnya bener ya, kayak kalian bilang tadi kurang aja. Tapi ini gue berharap aja sih kayak ada opsi untuk memperbanyak opsi kayak buka peluang skin kayak shiny Pokemon lah atau aksesori yang bisa dipakai. Oh iya itu. Shiny keren sih. Itu sebuah ini. Main nggak? Market gitu. Shiny-nya dibikin mahal gitu ya. Shiny-nya jangan dibikin mahal, shiny-nya dibikin gacha. Oh iya. Waduh. Shiny-nya dibikin gacha. Nggak boleh. Anak kecil mau disuruh gacha. Disuruh gacha ya sih. Shiny disuruh gacha. Tapi gimana? Gue ngeliat Pokemon Unite ini kayak kondisinya di mana kayak Pokemon Company itu kayak benar-benar naruh 80% powernya ke si Tencent gitu. Iya sih, dan kalau dari gue emang gak terasa Pokemon sih kalau gue juga menurut gue ya, kalau gue pribadi ya. Jadi kayak lebih kayak, kalau gue nih dari pandangan gue tuh nyoba ya, lebih kayak MOBA dengan skin Pokemon sih. Iya. Gak kerasa Pokemonnya, tadinya kan kayak gue kira tuh ada yang bagian yang kayak nangkap Pokemon kan, gue kira tuh nangkap Pokemon, ternyata kayak buat leveling doang, jadi kayak ya gue kayak pas ngelayan. Kayak di trailernya gitu ya. Iya kayak di trailernya. Iya jadi kayak gitu. Ya ini game MOBA, ini udah mau gimana pun ini game MOBA. udah game MOBA. Tapi Tencent kenapa nggak di Hero ML aja ya, yang beli hero gitu ya? Enggak, itu tuh ada kok, emang dibeli, hero-nya bisa beli, tapi bisa di-grinding juga, gitu. Dan kalau buat aku ya, aku yang main ya dan sebenarnya netral daripada kalian-kalian nih yang tidak suka dengan Unite. Gue nggak bilang gue nggak suka ya, gue nggak suka cara bisnisnya aja. Gue suka gameplaynya. Still, nggak suka sama Tencent. Emang main back? Gue main Pokemon. Tunggu bentar, aku sampai mana tadi aku mau ngomongnya? Oh ya, aku ngerasanya ini game bagus sih di MOBA. Maksudnya dia MOBA, tapi dia punya gameplaynya yang lain gitu, yang which is dia ngegolin gitu kan, golin poin, skor-skoran. Kalau untuk MOBA staffnya ya memang MOBA staff gitu, yang kita harus beli hero. Hero di sini ya Pokemon lah ya. Pokemon bisa dibeli, tapi bisa juga di grinding gitu. Terus juga ada, dia nggak sekompleks
ML ketika main di stage-nya gitu kan. Kalau misalnya ML kan harus mikirin itemnya, harus mikirin apanya segala macem gitu, jungle dan segala macem. Kalau ini nggak terlalu seperti itu gitu. Walaupun memang ada elemen-elemen seperti dia ada elemen jungle-nya juga, ada elemen kita bisa nge-take down apa sih itu namanya kalau di ML tuh? Ini apa namanya? Lawan yang monster gede gitu. Iya, monster gede juga itu ada gitu. Aku lupa namanya apa. Nah, itu juga ada gitu. Tapi lebih simple dan lebih easy going gitu loh ini game gitu ya. Permasalahannya cuman tadi aja sih komplain terbesar, yaitu ya orang bisa nggak usah grinding, tapi ya udah lu beli aja health item gitu. Yang beli yang menang gitu kan, jadinya kan pay to win gitu sih. Yes, benar. Gue setuju sih sama Ganis, kayak gameplaynya itu kayak MOBA, tapi kalau MOBA yang sekarang kayak Dota, LOL atau enggak Mobile Legends itu kayak untuk the big kids. Tapi kalau yang Pokemon Unite itu kayak simplified gitu. Iya benar, simplified. Makanya itu gue setuju di bagian itu juga sih. Benar. Kayak gue nggak kepikiran sih maksudnya kalau emang Pokemon Unite bener jadi kayak standar aja kayak game MOBA pada umumnya gitu kan, ada power terus kayak lo harus hancurin ini, kayak nggak tahu ceritanya, story behindnya di situ tuh gimana. Maksudnya kayak apakah Pokemon harus menghancurkan saling menghancurkan gitu, maksudnya kayak hancurin struktur gitu atau segala macam gitu, kayak emang bener-bener lagi perang. Kalau di sini kan lebih jatuhnya storynya mungkin main bola. Ya kompetisi gitu kan. Kompetisi. Bener. Gak kayak ada lore di balik semua ini kayak. Gak ada lore di belakang. Iya benar. Kayak misalkan ini tim B itu kayaknya salah itu menghancurkan kita lawan ras kita segala macam gitu. Arceus murka gitu kan. Arceus murka gitu. Dan Dialga Palkia ngebelah time and space terus bikinlah MOBA Arena gitu kan. Enggak. Untungnya enggak gitu. Itu kayak Fortnite ya. Udah enggak jelas timeline ceritanya. Iya gitu sih. Tapi ya kalau buat aku ada sih ya, aku mau tambahin ketika aku main itu aku ngerasa ya ini game Pokemon gitu loh, walaupun yang bikin adalah Tencent ya. Maksudnya dari art style-nya, dari bahkan sampai lagu-lagunya pun juga ini Pokemon banget gitu. Bukan ini Tencent banget. Bukan. Cuma emang kalau yang karakternya sebenarnya. itu emang itu sih, emang kayaknya masih dipegang artisnya Pokemon sih, kayak pas lagi bikin avatar kayak oh ini yang bikin Pokemon sih gitu, kayak masih kerasa masih. Dan gue suka sih waktu yang avatar itu lumayan variatif ya, desain rambutnya, mata terus segala macam. Itu gue lumayan suka sih, gue sempet pas main tuh lucu avatarnya gitu. Cuma emang kalau pas bisnisnya Tencent. Iya makanya tadi gue bilang kan kayak 80% di Tencent tuh kayak ngehandle gameplay, bisnis. Iya gameplay. Cuma ya itu sih kayak emang lebih kerasa kayak agak nge-skin Pokemon doang, karena emang kalau gue ngeliat move-nya tuh kayak kalau masih Tencent. Enggak, maksudnya kayak move-nya tuh kayak ya mungkin karena kebiasaan ngeliat move yang Pokemon, pas ngeliat kayak Disney kayak kok beda ya gitu sih mungkin kayaknya. Jadi kayak ngerasa nggak Pokemon gitu. Cuma emang kalau untuk yang kayak desain profesornya atau apa itu masih dipegang Pokemon, masih pegang Pokemon gitu. Iya, nggak beda ini banget kan, apa namanya gambar karakternya gitu. Iya, kalau animasi ya, idle animationnya put kalau gue bilang mirip banget sama kayak Pokemon. Tapi kalau kita ngelihat mereka jalan atau kayak gerak, iya betul. Skill apapun itu kayak, aduh. Beda. Di Pokemon yang Sword kok kagak ada kayak ginian, tapi Pokemon MOBA ada animasi uniknya ya kan, pasti kita sedikit unnerving ya, makanya itu mereka mungkin lagi belajar kayak mau animasi beberapa animasi yang unik kali ya, makanya kita agak kaget gitu. Iya benar, kaget di situ. Ya ingat aja lah Pokemon itu sebuah media, maksudnya kayak mau lihat kok ini animasinya nggak ada di game, tapi gimana kalau animasinya ada di animenya gitu kan, ada di anime ada di gitu kan. Iya gitu. Betul. Ya itu memang kayak iya beda di situ aja. Kaget. Cuma kalau untuk desain ya gue akuin masih Pokemon banget sih. Yang gue suka sih itu tadi kayak karakter desainnya, avatarnya itu bagus sih. Profesor juga masih itu gitu. Kayak itu juga lah, kayak Pogo juga lah, pegangnya juga kan sama kan jatuhnya. Oh iya benar. Betul. Walaupun mekaniknya segala macam kan dipegang siapa namanya gue lupa. Ini Niantic kan. Cuma untuk desainnya masih pegang desainnya Pokemon.
Pokemon. Game Freak itu developer. Oh iya. Game Freak itu cuma nanganin ini kan, Pokemon Nanganin main game title-nya kan. Kalau Oh, iya, untuk yang lainnya tuh Main sama Pokemon Company. Pokemon Company. Pokemon Company. Iya. Gue punya ide deh buat apa ya, in case mereka mendengarkan podcast ini ya dan mau menghilangkan itu ya. Amin. Ide microtransaction sebenarnya Siska, kayak banyak kita kayak ini kan beberapa, maksudnya setiap Pokemon punya cara skillnya masing-masing kan, dan juga gue Benar. lebih bagus ya, bukan lebih bagus, maksudnya kayak lebih menariknya sebenarnya untuk membeli microtransaction itu adalah kalau misalkan si karakter kita nge-fainted si Pokemon tapi ada efeknya gitu, atau apa skillnya beda gitu, atau kita punya animasi spesial gitu buat ngeluarin skill gitu kan, karena sekarang kan standar kayak yaudah animasi Pokemon itu kayak terjadi kayak kita lihat yaudah dari bawah gitu. Gimana kalau kita bisa lihat full screen gitu segala macam yang kayak mega evolution gitu sih, itu keren sih. Shiny sih sebenarnya gue kayak kepikiran deh. Belum. Iya. Shiny-nya tuh skin tuh mahal. Gacha. Mega paling Iya. lebih mahal lagi tuh. Satu Mega terus dapat update status tuh udah win banget deh. Iya. Loh, kok gue tidak? Kalau mereka masih ingat sama Mega Put, kan canonically udah nggak ada Mega, udah nggak Aduh, jangan diingat. gitu dong. Aduh. Gue lebih suka Mega daripada Jadi Dynamax. Max gitu di tengah-tengah arena. Iya, kan Mati semua udah. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Pokemon itu kan juga identik sama yang namanya elemen ya. Apakah ini Iya. masih ngaruh di sini nggak? So kayak Nggak. lo pakai mati gitu terus. Nggak Nggak. secara gamblang nggak dikasih tahu Nggak sih sih, kalau nggak, gua- misalnya Iya, nggak dikasih tahu tahu semua dia gitu. lemah di mana, cuman kayaknya ada pengaruhnya. Aku belum mendalami gitu sih, kayak ya main aja gitu loh, ngejarnya tuh ngejar quest. Iya. Kalau gue lihat sih nggak ada, soalnya kan ada Gengar sama Wigglytuff ya. Gue pernah Iya. lihat orang main ngelawan pakai Gengar ngelawan Wigglytuff yang ya itu Ghost type sama Normal type. Kalau Nggak mungkin secara harusnya kan? iya harusnya immune kan, tapi Mm-mm. mereka si Gengar ini pakai skill namanya Hex setelah di Sludge Bomb, yaitu Poison type, dan itu tetap ngedamage si Wigglytuff. Jadi asumsi gue sih nggak ada kayak typing gitu sama kayak Pokken gitu loh. Kalau ada Karena kalau repot misalnya kali ya. ada itu pakai type gitu susah dong pas kita lagi Iya, game. makanya. Tiba-tiba musuh kita bisa counter ya kita nggak bisa nyerang dia dong sama sekali. Malah bagus, bukan? Soalnya kan ini lebih kayak nge-counter gitu kalau ada Tag team si ya? Iya. Oh iya benar. Jadi Oh, iya, karena lebih tag team ya. strategis lagi nggak sih? Iya, jadi kita nggak bisa solo semua Pokemon. Kita harus ada kayak bantuan, misalkan Ada normal type rules-nya gitu ya kali ya. Iya, Malah lebih betul. balance jadinya ya. Kayak Lebih dari awal balance. kan Pokemon kan kayak gitu kan. Emang ada tiringnya untuk ngebalancein kan. Jadi nggak ada yang Iya. satu banget yang OP banget gitu kan. Iya. Betul. Jadi Tapi tag team elemen gitu jadi Pokemon ada mainnya. berapa sih? Hmm? All elemen Pokemon tuh ada berapa? Pokemon elemen. Banyak. 16 kalau nggak salah deh. 8 Kayaknya lebih ya? Aduh lupa gue udah Sebentar gue cek balik. Gue juga nggak hafal bang. 25 apa bukan? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gak mungkin Iya, sih kalau 18. dijadiin rules. repot. Dan kayaknya belum semua itu kan, belum semua Pokemon rilis kan? Maksudnya belum Belum. semua type Iya, rilis belum kan? semua. Sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Pokemon. 20 dari 800 sekian ya? Iya. Wow. Iya, kita mungkin ambil berapa doang gitu. Yes. Itu sih sebenarnya gue nggak sukanya sama tipe Pokemon kayak Pokemon itu kayak gitu, karena emang pasti ada beberapa kayak cuma dapat spotlight itu cuma Pokemon tertentu doang. Jadi yang Iya. Pokemon lain tuh kayak terlupakan. Dan Iya, kayak- kenapa? Iya kalau Spotlight oke lah ya, maksudnya gue rada setuju ya kalau Spotlight kayak omong Pokemon dikenal gitu. Paling kali satu yang masuk. Kenapa? Charlize lah anak emas. Iya. Iya. Tapi kenapa Rasa ada ada Crustle?
Kenapa ada Kraso? Iya, Krasel, Ludicolo, Slowpoke, Allah, ya udah, ya oke lah gitu. Ya, mereka confirm mereka berarti nggak bisa jadi kayak hero di dalam Pokemon Unite. Ya udah, kasihan lah. Iya, makanya kayak dari sekian ini sih emang kayak gue setuju lah. Gardevoir ya oke, Zeraora oke, Pikachu gitu segala macam. Eldegoss oke lah yang penting ini. Talonflame oke gitu, maksudnya di ininya. Crustle kayak literally dari Dwebble gitu loh. Iya. Yang biasanya tuh kayak cuma ditaruh di PC doang gitu loh. Kayak udah ditangkap ngisi Pokédex. Iya, it's time to shine lah guys. Kasian lah dia. Gue lebih setuju masukin si ini sih Bidoof aja deh. Seenggaknya orang tahu. Iya sih, Bidoof seharusnya ada sih buat jadi lelucon doang. Enggak, Bidoof dijual mahal. Dijual mahal. Yang paling OP-nya ya, legend ya. Iya. Udah cukup kita membuli-buli. Iya, kita nggak bully. Karena sudah 30 menit kita membuli Pokemon Yuna. Nanti berapa yang mobile itu kapan datangnya? September deh. Bulan depan. September. Ya. Oh ya, sedikit ada tambahan dari temen gue sih waktu itu ya, pas tahu Pokemon Unite, maksud gue ada perbedaan antara rilis Pokemon Unite yang mobile sama yang Switch. Tapi kan nantinya kan awalnya tuh rilisnya bareng kan, tapi ternyata pas dibesain gitu. Jadi kalau temen gue tuh pas bilang kayak, ya ini mah bakal nggak balance sama Pokemon sama player Switch-nya, karena player Switch sudah jauh lebih jago, yang Pokemon HP masih belum main kan. Betul. Makanya beli duluan. Iya sih benar sih. Apa? Makanya beli Switch duluan. Kayaknya sih karena masalah apalagi itu sih nggak balance, mungkin gamenya kurang stabil kali di HP, karena kan HP kan banyak jenisnya, kalau Switch kan cuma satu kan. Iya benar. Iya nanti kalau mobile rilis ini yang main di Switch health itemnya udah pada upgrade semua, udah kita kayak baru start. Iya. Tapi gue penasaran sih sebenarnya kayak seberapa efeknya health items ini. Jadi kayak gue nggak, yang tadi gue ucapkan jangan diambil secara 100% gitu ya. Maksudnya kan gue make sure aja gue belum main secara technically gitu. Kalau dari aku sih cobain aja dulu. Kalau emang nggak suka ya nggak apa-apa. Kalau suka ya silakan main sih. Cobain sih, kalau menurut gue sih cobain di sini, bukan maksudnya jangan karena orang bilang ini Pokemon MOBA bukan berarti gamenya kayak MOBA beneran gitu kan. Oke, kita udah capek gitu saya main MOBA gitu, AoV apalah ML segala macam gitu kan. Itu kan game yang sama gitu secara teknis, kayak teknik game mekaniknya sama gitu. Tapi cobain Unite itu beda soalnya. Iya, betul. Main aja dulu gitu ya. Iya. Mending nggak stressful nggak sih? Betul, ya kayak have fun aja gitu ya. Kalau ketemu ya pay to win ya sabar gitu ya, sabar, rage quit gitu kan. Iya, rage quit bukan sabar. Iya. Gue penasaran sih, maksudnya kedepannya nanti si Pokemon Unite ini bakal sukses apa enggak? Kalau emang beneran sukses sih menarik sih, maksudnya kemungkinan kayak ini tuh bakal diterusin, rosternya bakal ditambahin terus, kayak mungkin di setiap Pokemon Direct tuh bakal di-announce Pokemon baru apa yang bakal masuk ke Unite. Gue penasarannya itu doang gitu. Bisa sih, unik menarik sih. Iya, kayak apalagi nanti kalau dari mobile. Betul, gue setuju sih, itu menarik. Ini sih sebenarnya bisa ini lagi nggak kan? Oke, kita tahu Pokemon Go, orang-orang kita ya, maksudnya orang-orang lokal kayak tahu lah sama Pokemon Go gitu. Apakah nanti Pokemon Unite datang bisa bikin hal yang serupa gitu dengan kayak si Pokemon Go gitu kan? Kalau itu benar nggak? Kalau itu nggak bisa, kalau itu kurang, karena dari fanbase-nya Pokemon sendiri gue juga kurang hype dibandingin waktu yang Pokemon Go. Kalau Pokemon Go lumayan gila sih hype. Iya, Pokemon Go iya. Tapi why not, kan ini game-nya secara label gitu kan, ini MOBA gitu kan. Iya. Mungkin masuk ke fanbase MOBA mungkin, kalau gue bilang. Iya, itu yang gue bilang. Gue belum lihat sih itu, kalau karena dari segi kulit ini sih kayak kurang sih. Cuma kalau MOBA ya mungkin bisa, mungkin masuk. Iya benar. Mungkin minggu depan kita bahas soal MOBA-nya kan. Betul. Iya makanya. Ya maksud gue tadi tuh kayak orang-orang biasa aja yang bukan fans Pokemon gitu. Ya emang sukanya MOBA atau apa gitu kan. Ya gitu. Apakah kita bisa lihat abang-abang Gojek di pinggiran main Pokemon Unite?
Mungkin Iya, ya, Jadi mungkin main ML tidak. lagi ya. Mungkin ya gitu. Bang main apa bang? Gitu. Wih nggak ML nih apa nih? Pokemon Unite. Waduh. Anjay, gaul sekali ya. Sudah 30 menit. Boleh ditutup saja Yes. sepertinya. Apa ada yang mau dibahas lagi nggak sih? Ada nggak sih? Sudin. Di segmen minggu depan lah ya, lebih dalam lagi soal mekaniknya, mungkin lebih diperdalam, MOBA-nya segala macam. Bahas sama Kita yang bahas lagi ahlinya minggu lah depan. ya. Oh, Nah iya, Benar. kalau saya nggak ahli main MOBA. Iya. Lawan 5 orang langsung ngagul. Oke, jadi itu sih kita ya pro kontra lah ya sama Pokemon Unite dari awal trailernya, teasernya pun udah pro kontra banget sih. Cuma ya itu tadi kalau emang masih mau coba aja lah. Saya kalau ada yang punya Switch bisa coba kan. Coba aja. Juga kan. Ya free to play lah karena bisa nggak perlu bayar juga awal-awal ya kan. Betul. Paling gitu aja. Thank you yang udah dengerin kita. Yang tadi mungkin dari sama Bebek, Ganis, dan Jui ditutup. Thank you semuanya yang udah nonton. Sudah ditutup berjalan. Bye bye. Sampai sini. Bye-bye. Bye-bye. bye-bye.